Ini kabar yang menggembirakan, tapi sekaligus bikin bingung banyak pihak untuk bersikap. Ada satu peristiwa kecil yang luput dari liputan media ketika Presiden Jokowi meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo bersama sahabatnya, Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Waktu itu hadir si rambut putih, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu, tampak pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam satu adegan, terlihat Prabowo mendekati Ganjar dan berbisik-bisik. Mereka tampak akrab dan nyaman. Apa gerangan yang mereka bicarakan walau singkat di kesempatan itu? Bisa jadi ini cuma pembicaraan basa-basi belaka. Tapi sangat bisa jadi juga ini terkait dengan Pilpres 2024. Jadi, mungkinkah Ganjar Pranowo bakal berduet dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti? Kalau ini terjadi, banyak yang bakal gembira, baik pendukung Prabowo maupun pendukung Jokowi dan Ganjar. Tapi, kalau ini benar-benar kejadian, pasangan ini bakal bikin susah partai-partai politik dalam bersikap. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ada juga yang berwacana Jokowi jadi cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Tapi belakangan makin santer kalau arah koalisi adalah menduetkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Arahnya adalah menduetkan kembali PDI Perjuangan dengan Gerindra yang sempat bergandengan mesra di Pilpres 2009 saat duet Megawati Prabowo maju menantang SBY Budiono. Mereka juga bergandengan mesra saat menduetkan Jokowi dengan Ahok untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Mereka baru pecah kongsi di Pilpres 2014 waktu Megawati mengambil keputusan berani memajukan Jokowi yang akhirnya berhadapan dengan Prabowo. Menurut hitungan survei, kalau Ganjar diduetkan dengan Prabowo, mereka bakal menang dalam satu putaran, langsung meraup suara di atas 50%, siapapun yang jadi lawan tanding mereka. Ada satu peristiwa kecil yang luput dari liputan media ketika Presiden Jokowi meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo. Bahkan para relawan Presiden Jokowi memang perlu mendapatkan perhatian. Bisa jadi mereka sedang menjalankan komando misi rahasia yang dihembuskan Pak Jokowi lewat celah-celah jendela istana. Di satu sisi, tampak antusiasme relawan Jokowi untuk mendukung Menteri BUMN Erick Thohir, mendukung pasangan Ganjar Erick lewat slogan Gaet yang mulai santer terdengar. Kampanye-kampanye duet Ganjar Erick bertebaran di media sosial dan juga spanduk-spanduk di pinggir jalan. Tapi tidak semua kelompok relawan sejalan dengan move politik ini. Ada juga yang mulai merapat ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Ini juga sejalan dengan kode yang sudah berkali-kali dilempar oleh Presiden Jokowi. Pada intinya, Pak Jokowi merestui Pak Prabowo untuk maju di Pilpres 2024, walaupun belum jelas untuk posisi apa, capres atau cawapres. Awalnya, dukungan ke Prabowo mengarah ke kemungkinan menduetkan Prabowo dan Jokowi. Ada yang berwacana Jokowi 3 periode dengan Prabowo sebagai wakilnya. Yang pertama, mereka ingin masuk gerbong pemenang Pilpres supaya bisa ikut berkuasa selama 5 tahun ke depan. Yang kedua, mereka ingin Pilpres 2024 punya dampak positif bagi perolehan suara mereka di pemilihan legislatif. Kalau ikut gerbong Ganjar Prabowo, Golkar, PKB, P3, PAN, dan Perindo, kemungkinan besar akan ikut berkuasa buat 5 tahun ke depan. Mereka bakal dapat jatah menteri dan banyak akses serta lobi politik. Tapi
ikut gerbong ini belum tentu bagus buat peningkatan elektabilitas partai mereka. Bisa jadi PDI Perjuangan dan Gerindra suaranya bakal melonjak karena memanfaatkan efek ekor jas dari Capres Ganjar dan Cawapres Prabowo. Sementara Golkar dan kawan-kawan bakal terpuruk atau suaranya nggak membaik di Pileg 2024. Tapi kalau memutuskan jalan sendiri, kondisinya bisa jadi nggak bakalan lebih baik. Masalahnya, nggak ada calon presiden yang elektabilitasnya cukup kuat di luar Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Dalam konstelasi ini, Anies Baswedan saja diramalkan bakal kalah telak dari duet Ganjar Prabowo, apalagi calon-calon yang lainnya. Jadi, siapa nanti yang berani maju sebagai penantang? Bersama sahabatnya, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan waktu itu hadir si rambut putih, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ramalan ini adalah kabar bagus bagi Presiden Jokowi dan juga dunia bisnis di tanah air. Semakin adem ayem pemilu 2024, semakin cepat selesai, semakin tidak terganggu pertumbuhan ekonomi kita. Dan ini kabar baik bagi dunia usaha juga. Sekarang ini, tidak ada yang menginginkan pemilu yang penuh dengan gontok-gontokan. Dan jadi seru pastinya, kecuali bagi para pemain politik itu sendiri, kalangan pelaku industri politik seperti para tim sukses, dan juga media massa yang selalu butuh keributan. Kebanyakan masyarakat menginginkan kedamaian. Mereka sudah capek dengan hiruk-pikuk politik yang penuh drama, sentimen kebencian, dan aura negatif. Lalu bagaimana hitung-hitungan politiknya kalau Ganjar Pranowo benar-benar berduet dengan Prabowo Subianto? Yang pasti, PDI Perjuangan bakalan berduet dengan Gerindra. Mereka berdua sudah lebih dari cukup untuk memajukan pasangan Capres-Cawapres sendiri. Terus, bagaimana dengan partai-partai koalisi pemerintah lainnya? Apakah mereka akan ikut gerbong calon kuat pemenang ini atau membuat koalisi sendiri? Seperti sudah sering dibahas, kepentingan partai politik di pemilu 2024 ada dua. Maka, untuk sementara waktu, pilihan terbaik bagi Erick Thohir memang terus mendorong namanya supaya dia bisa diterima oleh PDI Perjuangan, oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, dan juga oleh Ganjar Pranowo sendiri. Tapi, kalau kita membaca firasat sih, kalau kita membaca bahasa tubuh di antara para capres dan cawapres, kayaknya chemistry Ganjar memang lebih cocok dengan Prabowo. Paling tidak di pasangan ini nggak bakalan ada matahari kembar. Prabowo sudah terlalu tua buat bisa mengimbangi kegesitan Ganjar. Prabowo bakal menjalankan peran seperti wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan sangat baik. Dan pastinya dia bakal menikmatinya. Selain itu, tampak pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam satu adegan. Terlihat Prabowo mendekati Ganjar dan berbisik-bisik. Mereka tampak akrab dan nyaman. Apa gerangan yang mereka bicarakan? Walau singkat, di kesempatan itu bisa jadi ini cuma pembicaraan basa-basi belaka. Kemungkinan Erlangga Hartarto bakal berani dan punya insentif politik untuk maju. Dia pastinya sadar bakal kalah telak. Tapi mungkin suara Golkar akan naik sedikit sebagai efek ekor jas dari pencalonan Erlangga. Kalau kondisinya seperti ini, PKB bisa merapat ke Golkar untuk jadi lawan yang cukup pantas bagi duet PDI Perjuangan Gerindra. Dengan merapat ke Golkar dan mendapat jatah cawapres, ada kemungkinan suara PKB juga akan tertolong di pemilihan legislatif. Untuk partai-partai kecil seperti PAN, PKS, P3, dan yang lainnya, kondisi ini bakal sangat tidak mengenakan. Kemanapun mereka merapat, besar kemungkinan partai mereka nggak bakalan dapat manfaat elektoral. Dan bisa jadi mereka bakal terlempar dari Senayan, tidak mampu melewati ambang batas 4% suara parlemen. Terus, gimana nasib Erick Thohir?
Mungkinkah Erik mengumpulkan partai-partai kecil untuk jadi kendaraannya di Pilpres 2024? Ya, ini pasti mungkin saja. Tapi untuk pengusaha seperti Erik, apa manfaatnya maju Pilpres kalau sejak awal sudah tahu bakal kalah telak? Indonesia tanah air beta pusaka